Jangan sampai pelayanan itu menghambat kalian mencapai kesuksesan. Nggak cuma pelayanan, datang, dapat konsumsi, pulang. Benar-benar merasa saling menghargai sih. Berjumpa di podcast Arek Santo Yusuf Asoy. Pada kesempatan ini luar biasa kita mau bercakap-cakap dengan seorang narasumber, seorang koko-koko yang ganteng gitu ya, yang kita kenal setiap harinya dengan sebutan Stephen Tepi. Selamat malam, Tep. Apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik, Puji Tuhan. Sehat yo? Aman. Oke lah, aman lah. Oke. Tep, aku langsung to the point aja ya, supaya aku nggak kalah di durasi juga gitu loh. Oke. Sebenarnya kita ngundang kamu di podcast ini awalnya itu karena penasaran. Penasaran gini, Tep. Anak ini, orang ini maunya apa sih? Aku mikirnya gitu. Ingat toh, waktu itu misa, seperti biasa kamu nongkrong di depan sebagai tukang pendaftar gitu. Registrasi bisa online. Kita sempat ngobrol sebentar, habis gitu aku masuk misa, masuk gereja, mulai misa, duduk, dan saya perhatikan Miss Dinar mulai memasuki altar juga. Stephen Tepi lagi. Di sini ada, di situ ada. Tep, jujur aja, Tep. Sebenarnya kok bisa sampai segitunya, kenapa sih, Tep? Mungkin bisa kebetulan, mungkin juga bisa direncanakan. Nah, itu awalnya juga suatu kebetulan juga lah bisa ketemu Pak Adrian pada saat itu juga kan. Sampai bisa diundang di podcast ini. Awalnya itu memang kebetulan pada hari itu menggantikan yang tugas untuk yang registrasi yang di depan. Karena beliau berhalangan. Akhirnya sayalah tugas. Tapi memang pada saat itu memang saya masih mengemban untuk menjadi ketua MIS. Nah, pada saat itu kurang 10-15 menit si liturgi panggil. Tapi ini misdinarnya kok cuma satu ya. Waduh, ya Bu, saya kontak dulu. Wah, ternyata nggak bisa dikontak. Ya dengan terpaksa memang kurang 10 menit dan Romo sudah datang. Karena cuma ada saya, ya saya harus tugas gitu. Karena memang sudah komitmennya juga kan sebagai misdinar gitu sih, Pak. Aku sih masih ngeliat nggak biasanya sih. Ada orang masih muda seperti kamu sampai segitunya. Kalau dalam pikiran saya gini loh, salah. Nom-noman kok bingung pelayanan gitu. Kan selalu ada tempat yang lebih menarik di kafe, nongkrong, atau gimana. Kenapa sih kamu kok lebih memilih ikut terlibat pelayanan sampai segitunya? Saya juga gak mau munafik sebenarnya. Kalau misalkan ada teman-teman yang ngajak atau bagaimana, memang ya ayo, karena memang dalam tanda kutip memang lebih seru lah kalau misalkan cangkruk atau nongkrong di kafe atau di mana. Tapi kalau misalkan kita udah komitmen dengan apa yang kita mulai, ya harus tetap konsisten gitu. Karena saya juga udah say yes terhadap teman-teman OMK menjadi kepengurusan, dan say yes juga untuk menjadi pelayan di Misdinar gitu sih. Jadi apapun kondisinya, kalau misalkan sudah tugas ya harus kita jalani sih, Pak, gitu. Tadi kamu ngomong apa yang sudah kamu mulai. Iya. Memang sejak kapan sih kamu mulai pelayanan kayak gini? Ini pelayanan apa sih? Pertama kali pelayanan itu pelayanan Misdinar sih, dari kelas 5 atau 6 saya lupa, tapi umur-umur segitu. Dari Misdinar dulu awalnya, Pak. Oke. Selama pelayanan pasti dong ada up and down-nya. Ada pengalaman yang seneng, ada juga pasti pengalaman pelayanan yang tidak menyenangkan. Boleh dong dibagi dong. Kalau misalkan yang kurang menyenangkan itu memang hampir sama mungkin dengan teman-teman yang berpelayanan di gereja. Mungkin
rasa respect umat yang lain terhadap kita itu masih kurang ya, karena kita sudah mau meluangkan waktu, kita sudah nggak hanya waktu sih, tenaga dan pikiran itu sudah kita curahkan, tapi masih ada aja dalam tanda kutip ya, masih ada aja umat yang masih kurang menghargai gitu sih. Tetapi kalau misalkan rasa menyenangkannya itu biasanya ya lihat apa ya, kalau dari Miss Dinar itu ya kita biasanya ada rekreasi bonus-bonus dari pembina, dari Romo. Kita boleh mampir-mampir ke Bali, ke Jogja, sekalian rekoleksi. Kalau misalkan dari OMK juga tentunya kita bisa kumpul-kumpul bareng ya, bisa kumpul-kumpul bareng, cerita-cerita bareng, sharing, itu sih kalau misalkan nggak senangnya di pelayanan. Nah terus kalau tidak menyenangkan, kira-kira gini, Rep. Kalau kamu punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi pernah nggak terpikir, aduh, sudah deh, kapok saya pelayanan deh, udah deh, sudah sampai segini aja deh gue pelayanan deh, gitu. Itu pernah terlintas sih, tapi apa ya, tetap kembali lagi ke komitmen awal, karena apa yang sudah dimulai tetap harus dijalankan. Karena kita dari teman-teman OMK juga di Miss Dinar juga kita ada anggapannya kontrak lah, maksudnya tiga tahun ini memang harus benar-benar kita yang terjun dalam kepengurusan, jadinya jatuh bangun ya harus dijalani. Ya anggap aja itu ritme lah dalam berkembang dalam kehidupan gitu sih. Ritme berkembang dalam kehidupan, dan kamu memilih pelayanan ini untuk sarana perkembangan kamu. Salah satunya tentu. Salah satunya. Oke, luar biasa. Semoga banyak orang-orang muda di paroki kita juga punya semangat seperti kamu. Tep, aku kepingin tahu pendapat kamu. Jadi gini, Tep. Di tahun 92 itu sebuah keuskupan agung di Indonesia pernah bikin suatu riset, gitu. Dan hasilnya ini agak nggak biasa sih menurut saya. Jadi ternyata orang muda itu dianggap sebagai golongan yang bermasalah. Nah masalahnya itu memang nggak sama. Jadi ada range-nya. Kalau range usia orang muda masih 13-17 itu memang usia yang dimana masalahnya ini sekitar jati diri. Tapi kalau 17 sampai 25 ini masalah yang sering muncul itu masalah kerja atau masalah karir. Sedangkan kalau usia di 25 ke atas itu biasanya permasalahannya masalah susah cari pacar atau jomblo kok terus-terusan gitu kan. Kesepian gitu. Jadi sekarang kalau memang orang muda ini punya masalah dan di sini kita ketemu dalam konteks gereja, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gereja buat mensupport orang-orang muda ini supaya tidak terjebak dalam masalah ini? Kalau misalkan menurutku itu ya menjadi tempat wadah sih sebenarnya. Gereja harus benar-benar mendukung dalam kegiatan anak muda ya. Karena juga kita mau bikin acara itu juga butuh persetujuan kan sebenarnya dari dukungan-dukungan di gereja. Ya tanda tangan Romo, ya segi dana, segi moral itu penting banget. Karena ya jujur aja kalau misalkan kita mau kumpul-kumpul tapi nggak ada tujuannya itu rasanya memang kosong. Apalagi kalau di gereja. Kalau misalkan di teman-teman kita biasanya kalau nongkrong itu kan cuma have fun aja, saling sharing. Tapi kalau misalkan kita ingin itu berbuah memang harus ada tujuannya. Sekiranya ada yang membimbing lah, membina. Seperti kayak pelayanan di OMK kita juga ada pembina kan. Pembinanya itu ya benar-benar membimbing kita. Gini ya, yang kurang itu gini. Diluruskan apa yang benar. Yang sekiranya itu agak melenceng gitu sih, Pak. Oke. Ini kan akhirnya kita sudah nyangkut-nyangkut masalah gereja ya. Kita persempit aja mungkin gereja paroki kita lah, Santo Yusuf yang tercinta ini gitu. Nah kita tahu sendiri masa sekarang ini mau ngapa-ngapain susah, termasuk mau misa pun aja registrasinya juga sudah susah seperti itu.
Nah, tapi sekarang aku mau menyorot bahwa teman-teman muda ini seperti kamu juga itu salah satu bagian gereja yang mempunyai potensi luar biasa. Nah, kira-kira di zaman yang seperti ini, di kondisi yang seperti ini, masa seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa disumbangkan teman-teman muda ini buat gereja? Yang perlu dititik beratkan itu seperti ini ya. Jangan sampai pelayanan itu menghambat kalian mencapai kesuksesan. Pelayanan itu memang sebenarnya itu sudah ada jatahnya. Kalau menurut saya itu sesibuk apapun itu sudah ada jatahnya untuk berpelayanan. Jadi apa yang kalian sumbangkan ya mari kita sumbangkan, gitu loh. Meskipun kalau misalnya nggak bisa jadi belum bisa jadi misioner ya nggak masalah. Mau jadi pembaca sabda ya nggak masalah. Itu kan yang penting kalian berpelayanan gitu loh. Dan harapannya itu juga bisa digenerasikan untuk teman-teman yang ingin juga berpelayanan. Jadi kalau misalkan berpelayanan itu ya yang sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan ada orang yang belum ikut berpelayanan, oh gini ya pelayanan itu, ada yang bisa kita dapat ternyata. Nggak cuma pelayanan datang, dapat konsumsi pulang, nggak itu aja. Harapannya sih nggak gitu doang. Iya. Tapi kalau nggak dapat konsumsi tambah kayak apa tapi ya? Tambah angel-angel pelayanan, nggak dapat kowe gitu ya. Biasanya makin ngenes sebenarnya, paling ngenes ya. Ngenes semakin ngenes gitu ya. Tapi pelayanan di Paedo, mari ngono kalau waduh. Tolong seksi konsumsi jangan sampai lupa konsumsi. Paling penting itu sebenarnya Pak. Support paling penting, betul. Itu mood booster yang paling konkret ya. Mood booster yang paling konkret. Oke, mumpung ingat mood booster ini, Tep. Mumpung ingat mood booster. Oke. Sekarang kita coba ngobrol yang agak kudus-kudus gitu ya. Kita tahu deh ngomong apa adanya. Saya juga terlibat dalam pelayanan dan kamu juga bukan baru aja terlibat dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan yang pasti sempat kita bahas tadi ada up, ada down gitu kan. Kalau lagi up, it's okay ya, terima kasih puji Tuhan, haleluya gitu kan. Nah, tapi kalau lagi down, ada enggak sih ayat yang itu menjadi ayat dalam Alkitab ya, bukan kitab yang lain ya, Alkitab kita, Deuterokanonika, oke. Yang kira-kira ayat ini menjadi kayak doping kamu pada saat kamu pelayananmu mulai kendur atau lemes? Saya punya satu di 1 Korintus 10 ayat 13. Itu isinya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Gitu. Dan sepertinya kalau ayat yang kamu pilih ini nggak hanya pelayanan aja ya, tapi semuanya. Hal apapun sih. Ya. Meskipun kamu lagi gegeran sama bebekmu, juga bisa kok pakai ayat ini kok, bener? Betul. Oh, sorry tapi ya. Masih jomblo atau sudah gimana ini? Puji Tuhan sudah ada, Pak. Aduh. Mohon maaf pendengar podcast kita, jangan terlalu banyak menaruh harapan kepada teman kita Stephen Tepi. Ternyata dia ada yang punya. Tolong didoakan yang baik-baik ya, jangan didoakan supaya cepat putus ya. Oke. Tep, aku karena tadi kita lagi ngomong masalah firman juga. Aku ingin tahu sih kira-kira kamu ada pendapat apa atau mungkin ada perasaan apa pada saat saya bacakan petikan dari kata-kata Yesus yang diambil dari Injil Lukas. Tulisannya gini, Tep. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Aku adalah Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lukas 22:27. Kira-kira apa komen kamu?
momennya apa ya? Keduanya harus benar-benar merasa saling menghargai sih sebenarnya. Karena untuk menjadi pelayan juga tidak mudah, tetapi untuk menjadi bos atau orang yang di atas itu juga nggak sesuatu yang apa ya, gampang juga sebenarnya. Karena kalau misalkan dari pelayan pun kita benar-benar harus apa ya, memberikan yang terbaik lah, memberikan totalitas dalam sebuah pekerjaan atau apapun itu agar mendapat nilai plus atau mendapatkan ya nilai plus itu atau kenaikan gaji atau sebagainya. Tapi kalau misalkan kita sebagai yang di atas untuk yang dilayani pun ya berapa banyak orang sih orang yang mau kerja sama kita atau mungkin orang yang mau melayani kita, karena mencari orang-orang yang mau melayani atau bekerja untuk kita itu pun juga nggak gampang. Maksudnya dalam tanda kutip ini orangnya benar-benar yang orang yang jujur, orang yang loyal terhadap kita. Ya kalau misalkan udah di atas tetap apa ya, tetap rendah hati aja meskipun kita di atas. Contohnya aja kalau misalkan kita ke toilet di mall atau di mana, kalau ada petugas outsourcing ya paling enggak kita ucapkan terima kasih lah, meskipun kita nggak ikut bayar ya, tapi ucapkan terima kasih aja lah sebagai bentuk terima kasih atau appreciate kepada mereka gitu sih. Oke. Tapi Tep, kalau sekarang masalah petikan ayat tadi tak masukkan dalam pelayanan. Kira-kira dalam pikiran kamu ya pada saat terjun ke pelayanan, ini kamu lagi melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani umat kalau gitu? Kalau menurutku harus pemikirannya yang prioritas memang yang Tuhan ya. Tetapi memang dalam hukumnya kalau nggak salah memang keduanya. Karena dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan. Yang atas habis itu yang kiri kanan. Horizontal. Iya, betul. Tadi yang unik dari petikan ayat ini, kenapa tak pilih gitu loh. Ternyata pada saat kita ngomong kayak umat yang kamu layani ini kayak tuannya tuh, kita pelayan kan, kita yang melayani tuh, umatnya berarti tuannya tuh. Pada saat terus kita mau toleh tuh, tujuannya terus di mana? Ternyata dia ada di samping kamu ikut melayani umat ini tadi. Karena Tuhan datang untuk menjadi pelayan ternyata. Kira-kira kalau umpama kamu lagi merasa gitu ya, pelayanan kan pasti capek toh, Tep. Aduh, dorong nek mulai dipaido ya toh. Paido kiri kanan, nama saya kok tidak terdaftar dalam registrasi. Siapa ini yang bertanggung jawab ya? Jangan patah semangat, Tep. Jangan lemes, Tep. Ternyata Tuhan juga ikut dipaido, tenang saja kan. Dia ikut melayani bersama kamu kan, gitu. Seperti itu. Oke. Saya sih senang kalau melihat teman muda seperti kamu. Apapun motivasimu atau modusmu mungkin dalam pelayanan. Emang lu ada modus dalam pelayanan? Enggak ada. Untungnya enggak ada ya, Pak. Untungnya enggak ada. Iya, karena kamu udah punya sih gitu loh. Waduh. Harusnya jangan keburu-buru dulu, Tep. Gitu loh. Waktumu masih panjang gitu loh. Oke. Kita bangga sebenarnya. Kita bangga kalau punya orang muda seperti kamu untuk gereja atau kita persibit dalam paroki kita. Satu Yusuf gitu. Kita sih optimis bahwa memang malam ini saya ngajak ngobrol kamu. Kepinginnya sih kita nemukan banyak orang-orang juga, teman-teman juga yang seperti kamu yang bisa kita ajak ngobrol dalam setiap karya mereka. Jadi teman-teman pendengar podcast, jika tertarik untuk ikut berbagi atau sharing atau pengen jadi narasumber, nggak apa-apa kok. Langsung aja komen ke kita siap untuk mengundang kamu untuk jadi narasumber. Tetapi saat ini untuk Stephen Tepi yang luar biasa yang kita undang, tolong dong share sesuatu atau something yang kira-kira menyemangati teman-teman supaya mau lebih terlibat buat gereja seperti apa yang sudah kamu lakukan. Buat teman-teman yang masih rendah diri untuk berpelayanan, mari bersama kita hidup menggereja bersama, karena kita Tuhan juga nggak mandang kalian siapa, kita juga yang pelayanan juga nggak mandang kamu dari siapa.
Jadi kita benar-benar pelayanan untuk Tuhan. Terus untuk teman-teman yang nggak mau pelayanan karena rasa dalam tanda kutip OMK itu apa sih? Paling ya baca Alkitab, berdoa. Ya kalau misalkan kan berpikiran seperti itu, ya mari kita bekerja sama ya untuk benar-benar merevisi atau merubah sudut pandang itu dengan karya-karya yang mungkin bisa kalian curahkan dalam pelayanan ini. Itu sih. Oke, thank you banget Epi, luar biasa. Aku senang secara pribadi punya teman seperti kamu juga. Juga buat teman-teman yang mau tune in di podcast ini atau di YouTube ini untuk tetap nonton, thank you, thanks a lot. Cuman untuk closing statement saya mengundang dan saya mengajak supaya teman-teman, terutama kaum muda di gereja atau kita persempit di paroki Santo Yusuf ini, mau membantu menjawab panggilan Tuhan. Yang saya petik waktu itu, Tuhan memanggil Yeremia yang tertulis di Yeremia 1 ayat 7. Tuhan berfirman kepadaku, kata Yeremia, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Sampai berjumpa lagi dalam podcast Arek Santo Yusuf. Asoy. Thank you. God bless.